Baik, anak-anakku sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita masih diberi nikmat sehat dan kesempatan untuk kita melaksanakan perkuliahan, di mana hari ini materi akan kita bahas yaitu mengenai perilaku dan motivasi karyawan. Baik, anak sekalian, di dalam perilaku dan motivasi karyawan ini kita sama-sama akan membahas yaitu mengenai bagaimana mengidentifikasi dan membahas bentuk-bentuk dasar perilaku yang ditunjukkan karyawan dalam organisasi. Kemudian bagaimana menggambarkan sifat dasar dan nilai penting dari perbedaan setiap individu di antara karyawan. Yang berikutnya kita akan coba menguraikan sifat dan pentingnya kontrak psikologis dan kesesuaian individu pekerjaan dalam lingkungan kerja. Yang berikut kita akan coba untuk mengidentifikasi serta merangkum model-model dan konsep mengenai motivasi karyawan yang paling penting. Dan yang terakhir, kita akan coba menjelaskan beberapa strategi dan teknik yang digunakan organisasi untuk meningkatkan motivasi karyawan. Baik. Jadi kita masuk di materi bab 8 yaitu perilaku dan motivasi karyawan. Kita masuk di bentuk-bentuk perilaku karyawan. Bentuk-bentuk perilaku karyawan, kita lihat yang pertama yaitu perilaku karyawan. Di mana perilaku karyawan ini adalah pola atau tindakan yang dilakukan oleh anggota suatu organisasi yang secara langsung ataupun tidak langsung memengaruhi efektivitas organisasi tersebut. Dan yang berikutnya, yang kedua yaitu perilaku kinerja. Perilaku kinerja di sini adalah serangkaian perilaku yang terkait dengan pekerjaan yang diharapkan dapat ditunjukkan oleh karyawan dalam organisasi. Di sini bagaimana berkontribusi langsung terhadap produktivitas dan kinerja. Ketiga yaitu kewargaan organisasi. Kewargaan organisasi adalah perilaku positif yang tidak secara langsung berkontribusi pada laba perusahaan. Nah, kita lihat di sini bagaimana kewargaan organisasi ini dapat mengacu pada perilaku individu yang memberikan kontribusi positif secara keseluruhan bagi organisasi. Misalnya, karyawan yang bekerja menghasilkan kuantitas dan kualitas yang baik. Tetapi karyawan ini menolak apabila diberi pekerjaan yang mana pekerjaan itu mengharuskan dia lembur. Selanjutnya yaitu perilaku kontraproduktif. Perilaku kontraproduktif ini adalah perilaku yang menjauhi kinerja organisasi seperti ketidakhadiran. Ketidakhadiran ini adalah ketika seseorang karyawan tidak hadir untuk bekerja. Ya, kemudian perputaran karyawan. Perputaran karyawan di sini adalah bagaimana persentase tahunan angkatan kerja suatu organisasi yang keluar dan harus diganti. Kemudian pencurian dan sabotase. Pencurian dan sabotase misalnya bagaimana
karyawan menghasilkan kerugian finansial langsung bagi organisasi. Ini merupakan perilaku tidak etis. Dan selanjutnya yaitu pelecehan seksual dan ras, di mana pelecehan seksual dan rasial ini juga bisa merugikan organisasi baik secara langsung atau tidak langsung. Ini bisa menurunkan semangat kerja yang menyebabkan rasa ketakutan dan karyawan menjadi tidak produktif. Kemudian yang terakhir yaitu agresi dan kekerasan di tempat. Agresi dan kekerasan di tempat kerja juga menjadi kekhawatiran yang makin meningkat di sebagian organisasi. Selanjutnya yaitu perbedaan individu antara karyawan. Ini kita lihat perbedaan individu. Kedua yaitu kepribadian. Kepribadian adalah serangkaian atribut psikologis yang relatif stabil yang membedakan satu individu dengan individu lainnya. Yang berikut yaitu 5 besar daripada sifat kepribadian. 5 besar daripada sifat kepribadian ini yang pertama yaitu kesetujuan, yang kedua yaitu pengaturan diri, yang ketiga adalah emosionalitas, yang keempat ekstraversi, dan yang kelima adalah keterbukaan. Yang berikut yaitu kecerdasan emosional dapat memotivasi diri. Dalam kecerdasan emosional memotivasi diri ini, bagaimana kemampuan seseorang untuk tetap optimis dan selalu berusaha keras. Nah, di sini seseorang yang mempunyai motivasi tinggi itu merasa bahwa segala bentuk hambatan akan dihadapi, tantangan dan kegagalan. Dan ini mereka jadikan pelajaran dalam memotivasi diri ini. Kemudian kecerdasan emosional empati, di mana kecerdasan emosional yang menunjukkan empati kepada orang lain ini adalah kemampuan seseorang untuk memahami perasaan yang dialami orang lain tanpa harus diberitahukan. Contoh mungkin ketika orang tersebut kedukaan, kita tidak perlu mengatakan bahwa ini, tetapi kita berempati kepada yang bersangkutan, ya. Kita coba untuk memahami bagaimana kondisi yang bersangkutan. Kita coba untuk menghibur atau menemani supaya apa yang dia rasakan, kedukaan yang dirasakan itu dapat terhibur. Yang berikut yaitu memiliki keterampilan bersosialisasi. Dalam kecerdasan emosional yang memiliki keterampilan bersosialisasi ini, bagaimana membantu orang-orang untuk bergaul dengan orang lain dan menjalin hubungan yang positif. Baik, selanjutnya kita masuk ke sifat kepribadian penting lainnya. Baik, dalam sifat kepribadian ini kita tahu bahwa selain model-model kepribadian kompleks tersebut di atas, ada beberapa sifat kepribadian spesifik lain yang juga dapat memengaruhi perilaku dalam organisasi. Kita lihat ada lokus kendali. Lokus kendali adalah sejauh mana seseorang percaya bahwa perilakunya memiliki dampak real terhadap apa yang terjadi pada diri mereka. Kemudian yang kedua, efikasi diri. Efikasi diri adalah keyakinan seseorang atas kemampuannya untuk menjalankan suatu tugas. Yang berikut adalah otoritarianisme. Otoritarianisme adalah sejauh mana seseorang meyakini bahwa perbedaan kekuasaan dan status
bisa dibenarkan dalam hierarki sistem sosial seperti organisasi. Selanjutnya yang keempat yaitu Machiavellianisme. Machiavellianisme adalah pelaku yang mengarah pada perolehan kekuasaan dan kecenderungan mengendalikan perilaku orang lain. Yang kelima adalah harga diri. Harga diri adalah seseorang yang meyakini bahwa dirinya adalah individu yang berharga dan pantas diperhitungkan. Yang keenam adalah kecenderungan mengambil resiko. Kecenderungan mengambil resiko adalah sejauh mana seseorang bersedia mengambil peluang dan membuat keputusan berisiko. Yang selanjutnya adalah sikap, di mana sikap ini adalah kecenderungan stabil untuk berperilaku terhadap suatu objek dengan cara tertentu yang memiliki 3 komponen. Yang pertama adalah kognisi dan sikap afek. Ya. Kemudian yang ketiga intensi, yaitu sikap yang memandu perilaku seseorang. Selanjutnya adalah 2 kognisi atau persepsi dapat saling bertentangan atau inkongruent, di mana individu akan mengalami suatu konflik dan kecemasan yang disebut dengan disonansi kognitif. Di mana dalam disonansi kognitif ini yaitu sikap memiliki penting sebagai sarana kita mengekspresikan perasaan. Kemudian sikap mencerminkan kepercayaan dan perasaan kita mengenai ide-ide situasi tertentu. Sikap dibentuk oleh beragam kekuatan atau nilai yang kita anut, pengalaman, dan kepribadian. Selanjutnya adalah sikap terkait pekerjaan yang penting, yaitu sikap kepuasan kerja. Yang berikutnya yaitu komitmen organisasi, di mana komitmen organisasi mencerminkan identifikasi seseorang dengan organisasi tersebut dan misinya. Di sini individu yang sangat berkomitmen mungkin memandang dirinya sebagai anggota sejati perusahaan. Sebaliknya, individu yang kurang berkomitmen itu cenderung memandang dirinya sebagai orang luar. Selanjutnya, yaitu mencocokkan pekerjaan dan individu. Dalam kontrak psikologis, yaitu keseluruhan ekspektasi yang dimiliki karyawan dan organisasi terkait dengan kesesuaian individu. Pada dasar kontrak psikologis, di sini seseorang menghasilkan beragam kontribusi bagi organisasi seperti usaha, kemampuan, loyalitas, keterampilan, dan waktu. Kesesuaian individu pekerjaan. Kesesuaian individu pekerjaan adalah sejauh mana kontribusi seseorang dan insentif dari organisasi cocok satu sama lainnya. Selanjutnya adalah beberapa konsep dan teori motivasi dasar. Kita lihat di sini motivasi. Motivasi adalah serangkaian kekuatan yang menyebabkan orang-orang memiliki perilaku tertentu. Selanjutnya ada yang disebut dengan motivasi pendekatan awal. Di mana dalam pendekatan motivasi awal ini bagaimana
mengasumsikan bahwa pekerja hanya termotivasi oleh uang. Jadi di pendekatan motivasi awal ini orang semata-mata bekerja hanya memikirkan bagaimana hasilnya, bagaimana uang yang didapatkan. Untuk efek Hawthorne, bagaimana hasil penelitian di Western Electric ini yang menunjukkan bahwa produktivitas pekerja itu meningkat ketika merespon perhatian khusus. Di mana fenomena yang disebut ini dengan efek Hawthorne. Ya. Dan akibatnya para peneliti lebih berfokus pada dampak hubungan manusia terhadap kinerja karyawan. Yang berikut adalah hierarki kebutuhan manusia. Dalam hierarki kebutuhan manusia ini, Abraham Maslow menyatakan bahwa orang bekerja untuk memenuhi salah satu atau lebih dari 5 kebutuhan yang berbeda. Ya, di mana 5 itu adalah fisiologis, keamanan, sosial, harga diri, dan aktualitas diri. Kemudian yang berikutnya yaitu teori 2 faktor. 2 faktor adalah menyatakan bahwa kepuasan dan ketidakpuasan bergantung pada faktor higien. Yang berikut adalah teori kebutuhan, di mana teori kebutuhan dari McClelland yaitu menyatakan bahwa pekerja memiliki 3 jenis kebutuhan, yaitu kebutuhan akan pencapaian, afiliasi, dan kekuasaan. Jadi dari berbagai kebutuhan ini dibentuk bagaimana berjalannya waktu dan memengaruhi perilaku. Yang berikut yaitu model sumber daya manusia. Menurut Douglas McGregor membuat model sumber daya manusia, di sini digambarkan 2 jenis manajer, yaitu manajer X yang percaya bahwa para pekerja pada dasarnya malas dan tidak termotivasi. Sedangkan manajer teori Y percaya bahwa manusia pada dasarnya termotivasi dan tertarik untuk menjadi produktif. Yang berikut yaitu teori ekspektansi. Teori ekspektansi di sini menyatakan bahwa orang-orang termotivasi bekerja demi imbalan yang mereka harapkan dapat diraih. Dan yang terakhir adalah teori keadilan, di mana teori keadilan ini berfokus pada perbandingan sosial. Orang-orang mengevaluasi perilaku organisasi dan membandingkannya dengan perlakuan yang diterima orang lain. Itulah tadi beberapa dasar daripada teori motivasi. Selanjutnya yaitu strategi dan teknik meningkatkan motivasi. Dalam strategi dan teknik meningkatkan motivasi ini ada yang disebut dengan penguatan positif. Di mana penguatan positif ini imbalan dari perilaku yang diinginkan. Jadi penguatan positif ini digunakan ketika perusahaan atau manajer memberikan imbalan saat karyawan menunjukkan perilaku yang diinginkan. Kemudian hukuman. Hukuman ini konsekuensi tidak menyenangkan akibat perilaku yang tidak diinginkan. Jadi hukuman ini dirancang untuk mengubah perilaku dengan menunjukkan konsekuensi yang kurang menyenangkan apabila orang-orang memiliki perilaku yang tidak diinginkan.
Kemudian yang berikut yaitu pembelajaran sosial. Dalam pembelajaran sosial, ya, jadi di sini bagaimana mengamati perilaku orang lain, kemudian menyadari konsekuensinya dan mengubah perilaku daripada diri sendiri. Selanjutnya, ini satu dari yang terakhir ya, bagaimana manajemen berdasarkan tujuan. Kita lihat manajemen berdasarkan tujuan yaitu sistem penetapan sasaran sasaran secara kolaboratif dari tingkatan atas hingga bawah organisasi, di mana manajer secara berkala bertemu bawahan dan meninjau kemajuan pencapaian sasaran serta meningkatkan kepuasan dan komitmen. Baik, yang terakhir yaitu manajemen partisipasif dan pemberdayaan. Manajemen partisipatif dan pemberdayaan yaitu karyawan berhak menyuarakan kondisi kerja dan bagaimana perusahaan dikelola. Ya. Jadi manajemen partisipatif ini cenderung meningkatkan komitmen karyawan terhadap sasaran organisasi. Pengayaan pekerjaan yaitu menambah faktor-faktor motivasi pada kegiatan kerja, di mana perancangan ulang pekerjaan merancang kesesuaian yang lebih tepat antara karyawan dan pekerjaannya melalui penggabungan tugas, pembentukan kelompok kerja alamiah, kemudian pembentukan hubungan klien. Jadi jadwal kerja yang dimodifikasi di sini yaitu bagaimana menetapkan jam kerja dan hari kerja, berbagi pekerjaan serta program waktu fleksibel dan telekommuting. Ya. Baik, saya kira cukup untuk materi yang saya sampaikan. Saya akan buka sesi pertanyaan. Sebentar. Saya beri kesempatan untuk yang bertanya 2 orang saja dulu ya. 2 orang saja dulu. Baik, silakan siapa? Saya Bu, Setio Bu. Sudah bisa kedengaran. Baik, pertanyaannya. Bisa dibantu Ibu dengan pengertiannya manajemen partisipatif dengan pemberdayaannya? Diulang, apa yang dimaksud? Dengan manajemen. Apa yang dimaksud dengan manajemen partisipatif, Bu. Partisipatif dan pemberdayaan. Pemberdayaan. Baik. Iya, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama, Setio. Masih buka lagi satu pertanyaan? Saya Bu Nur Anissa. Yang dimaksud dengan perilaku kontraproduktif. Baik, saya akan menjawab dulu pertanyaan yang pertama. Apa yang dimaksud dengan manajemen partisipatif dan pemberdayaan? Ya, baik. Saya jelaskan dulu apa itu manajemen partisipatif dan pemberdayaan. Manajemen partisipatif dan pemberdayaan adalah metode meningkatkan kepuasan kerja dengan cara memberi kesempatan kepada karyawan untuk memberikan suara dalam pengelolaan pekerjaan mereka dan perusahaan. Ya. Jadi di sini karyawan diberikan pilihan mengenai cara mereka melakukan pekerjaan dan bagaimana perusahaan dikelola. Ya, jadi karyawan di sini ya diberikan atau diberdayakan untuk mengemban tanggung jawab yang lebih besar atas kinerja mereka sendiri. Jadi lanjutkan partisipasi dan pemberdayaan di mana seringkali membuat karyawan merasa lebih berkomitmen, ya.
terhadap sasaran organisasi. Oleh karena itu, mereka telah membentuk bagaimana partisipasi dan pemberdayaan itu sendiri. Ya. Bagaimana untuk Setio Budi? Baik Bu, terima kasih. Oke, baik. Alhamdulillah saya pakai bantuan ini sound supaya kedengaran karena saya tidak terlalu dengarin suaranya. Baik. Selanjutnya yaitu Anissa. Apa yang dimaksud dengan perilaku kontraproduktif? Ya. Bagaimana Nisa, betul? Iya, Bu Cica. Kedengaran suara saya? Iya, Bu. Kedengaran Bu. Oke. Bu kira Oke. Baik, Anissa, saya ulang kembali pertanyaannya. Tolong didengarkan baik-baik. Apa yang dimaksud dengan perilaku kontraproduktif? Ya, di dalam perilaku kontraproduktif itu adalah ada beberapa perilaku yang menjauhkan individu daripada organisasi atau kinerja organisasi, seperti karyawan yang suka mangkir atau tidak hadir, ya, di mana ketika karyawan ini tidak hadir itu terjadi tentu saja ketidakhadiran ini akan mempengaruhi dengan pekerjaan atau tugas mereka. Jadi ketidakhadiran ini bisa disebabkan oleh hal-hal yang sama, misalnya sakit, ya, atau tugas sebagai yang ditugaskan di tempat lain. Nah, kemudian yang kedua itu adanya perputaran karyawan, ya. Di dalam perputaran karyawan ini, ya, ketika orang-orang keluar dari pekerjaan, ini biasanya organisasi menanggung kerugian atau penggantian karyawan yang keluar. Nah, ini juga sering terjadi akibat dari kehilangan produktivitas sembari mencari pengganti. Karena melatih karyawan baru itu sesuatu yang memerlukan waktu dibanding dengan karyawan yang sudah punya pengalaman. Ini juga bisa terjadi adanya perputaran karyawan yang tidak memberikan kerugian bagi bisnis, artinya rotasi dalam pekerjaan, ya. Kemudian bentuk-bentuknya yang lain daripada kontraproduktif ini yaitu adanya pencurian dan sabotase. Di sini seringkali seorang karyawan melakukan sifat yang tidak etis dengan cara merugikan perusahaan, merugikan finansial langsung bagi perusahaan atau organisasi. Kemudian pelecehan seksual dan rasial yang juga bisa merugikan organisasi. Ini baik secara tidak langsung, di mana dengan menurunkan semangat kerja, tentu saja menyebabkan rasa takut dan karyawan menjadi tidak produktif, ya. Dan secara langsung melalui kewajiban ganti rugi apabila organisasi tidak merespon dengan baik. Nah, yang terakhir yaitu agresi dan kekerasan di tempat kerja. Ini juga sering menjadi kekhawatiran yang menyebabkan organisasi atau karyawan dalam organisasi itu
menjadi takut atau secara psikologis mereka merasakan ketidaknyamanan dalam bekerja, ketidakamanan dan kenyamanan dalam bekerja. Baik, anak sekalian, saya rasa cukup untuk pertemuan kita kali ini. Saya ucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Mohon maaf sekiranya ada hal yang kurang berkenan. Saya secara pribadi mohon dimaafkan. Baik, saya akhiri pertemuan ini dengan ucapan terima kasih atas kebersamaannya. Semoga kita semua sehat-sehat walafiat untuk pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.